Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah siklus dan prasiklus pada PTK. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan topik tentang PTK ini untuk menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di seputar penelitian tindakan kelas yang belum sempat saya balas satu persatu. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu teman-teman ya untuk mendapatkan informasi tentang berbagai pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya tentang PTK. Nah, terutama beberapa pertanyaan itu di sekitar siklus dan prasiklus ya. Jadi ini saya sampaikan tentang hal tersebut. Kita lihat sekarang penelitian tindakan kelas atau PTK itu adalah pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam PTK itu berfokus pada proses ya perubahan selama pelaksanaan tindakan sampai terjadinya perubahan ya, sehingga kita mendapatkan hasil yang signifikan. Kemudian beberapa prinsip PTK yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama prinsipnya adalah adanya partisipasi. Dari siapa? Dari peneliti tindakan dalam suatu program atau kegiatan. Jadi harus aktif ya. Kemudian yang kedua, adanya tujuan untuk meningkatkan. Ini jangan lupa. Ketika kita menggunakan PTK berarti ada tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui tindakan ya yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga ya, adanya tindakan atau treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. Jadi nanti akan hasilnya itu harus dilihat apakah ada peningkatan atau tidak. Kalau ada peningkatannya sangat signifikan, tidak signifikan misalnya. Karena terlalu kecil, maka nanti kita kelompokkan. Nah, kalau kita sudah dapatkan sangat signifikan dan signifikan itu udah bagus. Kalau kurang signifikan itu apa sebabnya nih? Apakah nanti akan dilakukan treatment pengulangan atau tidak itu bisa dibicarakan dengan guru kelasnya. Nah, sekarang terkait dengan temanya atau judul yang berbicara tentang siklus dan prasiklus ya. Nah, kalau kita bicara prasiklus, pra itu kan sebelum siklus. Kita harus melakukan sesuatu ya, suatu tindakan. Untuk apa? Nah, tahapan ini, tahapan kegiatan sebelum pelaksanaan PTK. Mungkin teman-teman tanya apa perlu kita melakukan prasiklus? Nah, ini jawabannya ya. Tahapan prasiklus ini harus kita lakukan supaya kita paham kondisi awal ya. Persiapan kita untuk melakukan treatment. Jadi ini dalam prasiklus ini adalah merupakan tahap orientasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi kita harus melakukan orientasi terlebih dahulu supaya pada saat treatment kita sudah mantap. Ya. Apa tujuannya melakukan prasiklus? Ya, kita harus tahu tujuannya. Kalau kita sudah mengetahui tujuannya, akan siap untuk melaksanakan prasiklus. Ya, ini tolong diperhatikan oleh teman-teman yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas ya. Yang pertama tujuannya adalah
untuk mengetahui situasi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi pada saat ini. Jadi semacam entering behavior gitu ya. Jadi situasinya seperti apa, kita datang dulu ke kelas, ya. Mungkin, teman-teman yang akan melaksanakan PTK pada saat prasiklus, itu bisa duduk di belakang ya, melihat, mengamati guru bidang studi mengajar, ya. Lalu, di situ nanti teman-teman bisa lihat bagaimana situasi dalam kelas yang akan, digunakan dalam PTK. Ya, tujuan yang kedua untuk mendapatkan informasi awal tentang karakteristik siswa gitu. Nah, ini penting tadi seperti saya katakan sebagai entering behavior. Jadi perilakunya seperti apa gitu. Kita tidak usah melakukan evaluasi, kita dalam rangka penjajakan aja gitu. Supaya ketika masuk kelas itu sudah ada gambaran umum tentang karakteristik siswa di kelas yang akan kita melakukan penelitian tindakan kelas. Itu ya, jadi itu memang harus kita lakukan. Jadi pada saat teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan PTK datang pada saat melakukan treatment, itu adalah datang yang kedua gitu. Kan enak, udah ada pendahuluan gitu, udah ada saling mengenal dengan siswa yang sebagai responden PTK, kemudian teman-teman juga sudah tahu situasi kelasnya seperti apa, dan lain-lain yang menyebabkan nanti akan lebih percaya diri di dalam melaksanakan PTK ya, di dalam melakukan treatment-treatment. Nah, sekarang kita masuk ke siklus pada penelitian tindakan kelas ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang bertanya tentang siklus pada penelitian tindakan kelas pada sampai tadi pagi juga masih hampir setiap hari ada yang bertanya tentang siklus pada PTK ya. Alhamdulillah berarti penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang sangat diminati oleh para mahasiswa khususnya S1 ya. Jadi tiap PTK itu ada 2 siklus ya. Itu kata kuncinya. Kemudian tiap siklus itu prosedurnya sebagai berikut ya. Ada perencanaan, ada tindakan ya. Jadi rencanakanlah segala sesuatunya dengan baik, kemudian kita lakukan tindakan, kemudian kita lakukan pengamatan, lakukan refleksi. Nah, itu setiap siklusnya ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa setiap siklus minimal 2 kali pertemuan tatap muka dan 1 kali tes. Ya, tesnya ini adalah berarti post test ya. Kan pelaksanaannya adalah siklusnya itu 2 kali. Sebelum siklus itu ada pretest. Lalu lakukan treatment 2 kali siklus, 2 pertemuan tatap muka. Dan setelah itu lakukan 1 kali tes yaitu post test. Nah, sekarang apa saja yang harus disiapkan oleh mahasiswa yang melaksanakan PTK? Yang pertama adalah siapkan lembar observasi dengan baik ya. Nah, apa yang harus ada dalam lembar observasi itu sudah teman-teman dapatkan pada orientasi yang disebut tadi prasiklus. Lalu lembar kuesioner ya. Dan yang ketiga adalah catatan lapangan. Jadi ini semua, makanya tadi saya katakan bahwa PTK itu sesungguhnya adalah penelitian pendekatan kualitatif. Itu karena ada lembar observasi, ada catatan lapangan ya, apa yang kita amati di dalam proses PTK itu. Untuk memberikan penguatan di dalam penjelasan-penjelasan di hasil penelitian tindakan kelas.
Lalu yang berikutnya ini yang paling penting juga, yaitu adalah perangkat tes. Jadi teman-teman harus mempersiapkan pre-test dan post-test itu eh, eh, perangkatnya dengan baik. Ada pertanyaan dari mahasiswa yang dari netizen, Bu, katanya pre-test dan post-test itu soalnya sama nggak? Ya sama. Kan kita akan mengukur kemampuan eh, siswa yang menjadi responden kita sebelum kita melakukan treatment, kemampuannya di posisi apa, di posisi di mana dan bagaimana. Lakukan pretest. Nah, soalnya yang sama itu kita gunakan lagi untuk post test, ya. Jadi sekarang kita lihat sekarang kenapa teman-teman mahasiswa senang ataupun berminat melakukan penelitian tindakan kelas adalah satu, memang praktis ya, kemudian langsung relevan dengan situasi aktual, dan yang keempat, kerangka kerjanya itu teratur. Ya, tadi ada planningnya dengan baik, kemudian kita melakukan orientasi, mempersiapkan segala sesuatunya, perangkat kerjanya dengan teratur ya. Kemudian yang keempat adalah objektif, ya kan itu ada, ini kan kalau di dalam pendekatan kualitatif itu kan subjektif. Nah, karena kita juga berorientasi pada pendekatan kuantitatif berdasarkan angka-angka perolehan dari proses pre-test dan post-test, maka hasilnya menjadi objektif. Dan yang kemudian hasilnya dapat dirasakan langsung oleh guru bidang studi ya. Jadi teman-teman bisa membantu langsung. Jadi PTK ini bisa dilakukan oleh guru bidang studi yang bersangkutan, tetapi bukan untuk kepentingan menulis skripsi. Sementara mahasiswa melakukan PTK itu untuk kepentingan menulis skripsi itu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang keenam ini siswa dapat segera dibantu menemukan penyebab kesulitan belajarnya, sehingga cepat dapat diatasi dan diberikan solusi. Jadi kalau mahasiswa melakukan PTK, laporannya berikan kepada guru bidang studi yang bersangkutan, sehingga guru bisa mengkomunikasikan kepada siswa yang memerlukan bantuan ya. Jadi siapa yang termasuk dalam kelompok siswa yang mengalami kesulitan belajar, informasi dari mahasiswa yang melakukan PTK ini bisa berguna ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kelebihan PTK yang lainnya adalah yang pertama, dapat dijadikan feedback bagi sistem pembelajaran. Yang kedua, mendorong guru untuk berbagi ya masalah pembelajaran terhadap pihak-pihak terkait ya. Jadi mungkin diantaranya adalah guru BK dan kepala sekolah ya, bisa katakanlah guru ini bisa menyampaikan informasi yang lebih lengkap kepada guru BK terutama atau wali kelas ya. Jadi guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah yang paling tinggi adalah bisa mendapatkan informasi. Yang ketiga, dapat memberdayakan potensi guru. Jadi guru bisa lebih meningkatkan kompetensi ya. Dan yang keempat adalah tumbuhnya rasa memiliki melalui kolaborasi tim dalam PTK. Nah, kalau mahasiswa yang melakukan PTK kan berarti melakukan tim ya, sebagai anggota tim dari kelompok PTK, yaitu dengan guru bidang studi dengan wali kelas gitu. Jadi jangan sampai tidak membentuk tim ya. Jadi tim ini penting karena informasi awal pada prasiklus kita bisa mendapatkan dari guru bidang studi. Nah, teman-teman sekalian, yang kelima, tumbuhnya berpikir kritis dan kreatif, sistematis dan logis melalui interaksi terbuka yang bersifat reflektif dan evaluatif dalam PTK. Yang keenam, tumbuhnya semangat dan motivasi kerja melalui dinamika kelompok ya. Jadi kelompok kelas dalam hal ini ya. Baik kelas yang dijadikan penelitian maupun kelas kontrol ya, yang tidak mendapatkan perlakuan, yang tidak mendapatkan treatment dari peneliti, dalam hal ini adalah mahasiswa. Dan yang ketujuh, bekerja sama dalam melakukan perubahan.
Baik teman-teman mahasiswa, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya tema tentang prasiklus dan siklus dalam penelitian tindakan kelas pada kesempatan ini bisa membantu teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas yang sudah dalam proses akan turun lapangan, atau bagi teman-teman yang akan membuat proposal penelitian tindakan kelas. Ini artinya sudah makin mantap persiapannya. Karena di dalam proses pembahasan PTK, saya sudah memberikan materi PTK ini banyak sekali dari beberapa video. Nah, itu bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.